Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, jumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 17 yang berjudul Tuhan Yesus menampakkan diri, yang pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Tapi adik, seperti biasa sebelum mulai Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Ya, apa kabar hari ini adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yesus, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Sebelum mulai, mari orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kami. Kami sungguh berbangga punya Allah seperti Engkau yang tetap senantiasa memberkati orang semua. Kali ini Tuhan, diberikanlah kesempatan bagi kami membuka, membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, hikmat-Mu Engkau taruhkan bagi kami, supaya mengerti kami dan boleh memahami, bahkan melakukan firman di setiap kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus berfirmanlah, hamba-Mu mendengar. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca Alkitab yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bunyinya demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari setelah semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar-benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Ia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia torang semua jika torang dengar firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, kok jangan lupa lakukan tuh firman Tuhan. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu torang dengar bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Injil Markus, toh? Iya, waktu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi dikubur tuh. Nah, orang khawatir pertama-tama itu batu siapa mau kasih kulingkan. Tapi ketika sampai di sana, orang kaget, orang tiga kaki, kenapa sudah buka tuh penutup kubur? Dan mereka menjumpai seorang muda yang berpakaian putih. Om bilang pada orang tiga, ngoni mencari Yesus orang Nazaret itu yang telah disalibkan. Ya, ia nyanak di sini. Ia sudah bangkit. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea, seperti yang sudah dia katakan tuh sebelumnya itu. Adik-adik, langsung Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena dan Salome, adik-adik, orang lari untuk menyampaikan kepada Petrus dan teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, kali ini tolong mau baca cerita bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuh sesuai dengan judul Bina Anak Pelajaran 17, Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, ini suatu bukti supaya orang-orang percaya toh. Ya, Tuhan Yesus mesti menampakkan diri. Selama 40 hari dia masih ada di dunia. Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adikku diberkati Tuhan. Sebelum lanjut, Inci mesti bertanya. Nah, pernahkah adik-adik saudara atau adik opa atau oma yang langsung meninggal, kok tambah tunjuk pak adik-adik, kok baca cerita lagi baku sama cerita? Pernah adik? Ya, tentu itu cuma adik-adik halusinasi, tapi obat batuknya padahal itu semuanya nggak ada tuh, nggak ada. Intinya nggak pernah dapat lihat orang mati kok batunjuk, kok berbicara di orang lain. Itu cuma halusinasi. Tapi adik, berbeda dengan cerita pagi ini, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, itu membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Nah, contohnya adik, ya di waktu siang, dua orang yang termasuk dari Tuhan Yesus, ya pergi ke kampung Emmaus. DP nama Kleopas, DP tamang adik. Nah, padahal dibilang pada orang, kasih nasihatkan pada orang, semua badian di Yerusalem, nggak ada yang keluar kampung. Tapi adik, karena saking orang sedih, orang putus asa, orang kecewa, orang Tuhan yang orang anggap dapat membebaskan orang, adik mati. Makanya orang terpukul sekali, siapa yang membela orang. Nah, begitu juga ini dua orang yang akan ke Emmaus. Dua di jalan cuma baca cerita adik. Itu Emmaus itu kira-kira 7 mil, kira-kira itu 11 kilo kan. Orang dua adik di jalan, dua baca cerita terus apa yang terjadi di Yerusalem. Dua baku saling, dan sementara mereka bercakap-cakap adik, baku saling tukar pikiran adik. Tiba-tiba orangnya tidak sadar. Ada seseorang yang mau sambung cerita dengan orang. Ada seorang yang berjalan bersama-sama dengan orang. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga orang duanya sadar. Orang dua bahkan tidak dapat lihat. Bahkan orang duanya kenal. Itu orang yang bergabung dengan orang dua. Aku langsung bertanya, apa yang mau dibaca cerita? Dari tadi di jalan, orang dua coba cerita itu. Nah,
dengan muka muram dan dua beren sedikit. Kok Kleopas bilang, anak salah satu orang asing di Yerusalem. Bukan kangennya dengan suatu peristiwa yang terjadi. Aduh, kasihan muka main tuh peristiwa. Yesus orang Nazaret itu yang torang harapkan mau bebaskan patorang bangsa Israel yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan manusia. Itu ahli-ahli Taurat, kepala-kepala imam. Pokoknya dorang ada dah salibkan ke siang dia. Kong, torang kaget. Itu perempuan ada kasih kabar. Dorang kata ada pergi dikubur, saya anak tuh mayat. Kok dapat dengan malaikat? Malaikat bilang dia so bangkit, dia so mendahului kamu di Galilea. Dan beberapa teman kami telah kekubur dan memang dia tidak ada. Nah, jadi kok itu orang dapat kemudian dulu ke bilang, hei, betapa lambannya kamu, betapa bodohnya kamu. Bukankah semua itu telah tertulis dalam kitab-kitab Musa dan kitab para nabi? Nah, turun apa ingat toh, waktu Tuhan Yesus dimuliakan toh, yang datang waktu itu siapa? Iya, Musa dan Elia. Jadi kitab-kitab Musa sudah menjelaskan dan mewakili nabi, yaitu Nabi Elia, so menandakan bahwa semua akan terjadi di Yerusalem. Tuh cerita sebelumnya Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Bukankah Mesias akan masuk dalam kemuliaannya? Nah, di sini Tuhan Yesus langsung menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sementara baca cerita, sementara berjalan, sementara baca cerita, so mendekati kampung Emmaus. Nah, hari mulai malam. Nah, seolah-olah Tuhan Yesus kasih terus di perjalanan. Tetapi ini dua orang ini ada yang bilang begini, itu hari malam. Mari Jo, singa Jo paturang sini. Mari Jo, bermalam di orang. Kasihan apa nih waktu semua malam. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Nah, sudah adik-adik sampai di rumah ya. Tuhan Yesus bermalam di orang. Nah, waktu orang makan semua sesadia. Tuhan Yesus ambil tuh roti, pecah-pecahkan. Nah, adik-adik pada saat itu, orang sampai mata langsung terbuka. Siapa nih kan Tuhan Yesus ini kan? Orang sudah kenal apa Tuhan Yesus. Di waktu Tuhan Yesus mau mecah-mecahkan roti, tetapi waktu itu Tuhan Yesus langsung hilang dari hadapan mereka. Nah, orang langsung bilang, aduh memang kita sobat rasa. Memang waktu dia ada terangkan tentang kitab suci di jalan. Aduh, terang dua pihak tiga berkobar-kobar, tapi hati dia berkobar-kobar. Toh mana di hati toh, memang kita rupa. Kenapa toh hati berkobar-kobar kan? Waktu Tuhan Yesus sudah jelaskan tentang kitab suci di jalan. Aduh, dua baru waktu bilang begitu adik Rio, dua langsung bangkit adik. Dan tadinya memang dorang tujuan mau datang di Emmaus, orang mau balik ulang adik. Orang lari-lari adik, dorang sampaikan kepada murid-murid yang lain. Saking gembiranya dari dua ikut langsung bilang, Tuhan telah bangkit, dia sudah menampakkan diri Pak Simon. Nah, langsung dua bawa cerita bagaimana yang terjadi tengah jalan waktu orang hati berkobar-kobar waktu dia harus menjelaskan tentang kitab suci dan orang nanti kenal adik-adik waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, itulah cerita yang diceritakan dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dan adik-adik, kalau orang lihat cerita ini cuma ditulis dalam kitab Lukas. Di 3 kitab Injil lainnya tidak menuliskan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nyanda tulis itu 3 penulis, cuma Lukas. Dan di sini orang dapat belajar. Ternyata ada kalau orang dalam keadaan putus asa, kecewa, terpukul karena apa? Karena sesuatu yang terjadi pada orang pediri, ya, orang tanpa sadar ternyata Tuhan Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita. Toh, walaupun orang tidak sadari, orang tidak dapat kenal, toh bahwa itu adalah Tuhan, tetapi nyanda orang sadari ada. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Seperti firman-Nya berkata,
Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, sama dengan ini Kleopas dan temannya tuh, adik-adik, dalam perjalanan walaupun ada saja yang menghalangi mata mereka, tetapi adik-adik tanpa dorong sadari yang ada sama-sama dengan mereka waktu itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Inci mau tanya, kapan kau nupi mata apa dapat kenal? Nah, adik-adik, dorang pe mata mungkin tertutup dengan dan terlalu sedih, terlalu tak pukul, terlalu terlalu putus asa sampai adik-adik orang jangan kenal Pak Tuhan Yesus. Karena orang harapan satu-satunya untuk membebaskan bangsa Israel cuma siapa? Cuma Tuhan Yesus, adik. Kalau orang siapa? Orang salibkan, adik. Jadi putus dong harapan. Jadi walaupun Tuhan Yesus ada berjalan bersama-sama dengan orang, sampai orangnya kenal. Nanti Tuhan Yesus ada pecah-pecahkan roti. Nah, baru dorang kenal siapa yang bersama-sama dengan dorang. Di sini membuktikan bahwa benar-benar Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus menampakkan diri pada kedua orang murid di jalan ke Emmaus. Nah, di sini orang lihat ada orang berjalan bersama Tuhan Yesus yang hidup. Toh, bukan sama cerita tadi tuh cuma halusinasi toh. Iya, orang mati kok batunya, tetapi ini adik-adik membuktikan bahwa benar-benar Tuhan Yesus hidup. Toh, adik-adik, di sini juga orang belajar. Orang mau siapa? Baba dengar firman. Toh, ini orang dua dengar firman. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kitab suci, dan orang kalau mendengar firman betul-betul, orang kalau dengan sungguh-sungguh mendengar firman, tanpa sadar itu orang PHT terkena, toh. Berkobar-kobar, Pak. Aduh, senang sekali dapat nih penjelasan kitab suci. Aduh, senang sekali kita dengar di Pak. Aduh, menggugah tapi hati. Nah, begitu tuh orang kalau dengar firman betul-betul tuh, kalau sungguh-sungguh. Nah, pagi ini Inci bilang, mari dengar firman baik-baik, dengar betul-betul tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang dan menampakkan diri kepada kedua orang di jalan ke Emmaus. Nah, kalau tuh dia dengar betul-betul, dengan sendirinya firman itu akan masuk ke orang hati. Jadi apa? Jadi rema tuh, jadi pelajaran. Orang hati berkobar-kobar mau menerima firman, teguran firman. Oh, ini firman ini tegur pak kita. Jangan pernah marah kalau dapat tegur firman tuh. Ini cukup pak kita nyanda adik-adik. Tetapi itu adalah apa? Kekuatan firman. Tuh, firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua tuh. Ya, jadi apa? Kalau orang benar-benar dengar betul-betul, dengar sungguh-sungguh, aduh, orang pulang dengan sukacita. Tuh, orang ikut balik, ikut kabarkan. Dia tadinya orang ke Emmaus, ada deh, orang balik ulang ke Yerusalem. Karena apa? Orang kasih tahu pada orang teman-teman bahwa benar-benar Tuhan Yesus bangkit dan sudah menampakkan diri pada orang dua, dan orang nanti karena waktu apa? Memecah-mecahkan roti. Nah, di sini juga orang mesti belajar bahwa jangan lupa undang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Sama dia tuh dua orang waktu Tuhan Yesus mau terus berjalan. Nah, orang dua pagi, mari Joko bermalam jadi tur. Aduh, matahari terbenam. Nah, orang juga jangan lupa ada di dalam setiap orang kehidupan. Jangan lupa orang undang Tuhan Yesus. Orang undang Tuhan Yesus ada dalam orang hidup. Selalu orang mesti utamakan Tuhan Yesus. Maka dengan begitu ada sukacita orang hati itu, orang hati sukacita, dan orang juga belajar. Nah, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, orang dua baru dapat kenal itu Tuhan Yesus. Terbuka orang apa? Orang mata. Tuhan Yesus itu. Nah, orang juga ada ketika orang berbuat sesuatu yang baik, ya orang-orang pasti orang kok diajarkan kasih, orang Kristen diajar kasih, orang Kristen diajarkan hal-hal yang baik, orang Kristen menjadi contoh dan teladan, bukan main, orang hidup dalam kasih. Nah, ketika seseorang berbuat yang terbaik, ada di situlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, jadi mari sekarang orang ikut teladan Tuhan Yesus. Toh, ketika orang berbuat sesuatu hal yang baik, ketika orang berbuat sesuatu hal yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, disitulah orang mulai kenal, aduh, dia kok rajin sekolah minggu, makanya dia dengar Pak orang tua. Ada ini berkati Tuhan. Iya, dari cerita ini memberikan pemahaman pada orang bahwa ketika orang putus asa, ketika orang kecewa,
ketika orang terpukul, adik-adik ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada berjalan bersama dengan Torah, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan melalui apa? Kekuatan firman Tuhan. Toh Tuhan Yesus kasih kekuatan lewat apa? Lewat firman, sehingga di dalamnya ada orang apa? Melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan disitulah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan ingat adik, undanglah Tuhan Yesus di setiap kehidupan kita, maka hidup kita penuh makna. Karena apa? Tuhan Yesus memberi pengharapan, memberi semangat yang baru melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Berarti kita telah menang, kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ternyata Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberi kelegaan melalui firman yang sudah kami dengar. Bahkan Bapa, kami boleh melakukan yang terbaik, dan disitulah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mampukan kami Tuhan, di mana saja kami pergi dan berada, menjadi berkat untuk semua orang. Dan ketika kami berbuat hal yang terbaik, nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.